Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Patricia di channel untuk mengumpulkan penulisan dan episode mulai dari 3. Kali ini saya akan mendasarkan sebelumnya kita akan bahas dulu tentang spoiler ya. Jadi ini spoiler, mohon doanya semoga bisa dengan lancar ya. Mungkin kedepannya saya akan bikin video YouTube short yang berupa dance selama 10 menit. Ya kita kemungkinan mulai tanggal 28 saya udah bikin YouTube short. Kenapa? Kebetulan banget ayahku tuh udah berhasil download TikTok di ponselnya yang bisa tapi bisa dapat kumpul banyak uang. Aku mungkin juga akan cara yang sama tapi nggak aplikasi YouTube short. Jadi kalau kalian yang merasa punya YouTube short, kalian bisa bikin suka hati, boleh itu dance, boleh itu memasak ataupun boleh joke, asalkan syarat monetisasinya tidak boleh melakukan adanya kekerasan dan kekerasan lainnya ya. Oke, itu aja cukup. So, kita akan bahas tentang evolusi waktu konser Hari Pertelevisian Nasional. Jadi, sebagaimana kita ketahui, sejak tahun 90-an, pagelaran musik selalu menjadi salah satu tradisi terpenting dalam Hari Pertelevisian Nasional. Sebenarnya pada awal TVRI dulu, karena saat itu SCTI dan SCTV dan yang lainnya belum ada. So, Hari Pertelevisian Nasional itu apa? Itu adalah hari di mana segenap penjuru Indonesia itu menyambut memeriahkan konser atas berdirinya TVRI. Sebenarnya sih diikuti dengan tahun 1989 dan 90 itu adalah berdirinya SCTI dan SCTV. Jadi kalau kalian yang nanya ini gimana sih proses waktunya? Ya mungkin beragam sih. Nah kebetulan di vlog kali ini kan khusus banget karena dalam waktu 17 hari ke depan tuh kan hari pertama kan semakin dimulai. Jadi aku tuh udah tahun lalu tuh pernah buat di Your Countdown tentang Hari Pertelevisian Nasional. Kenapa tuh seperti itu? Kan biasanya itu kan orang-orang Amrik di Indonesia itu kan belum ada, jarang tuh bikin Your Countdown kreatif sendiri setiap tahun. Tapi aku udah bisa bikin karena biar kalian bisa mengetahui pengetahuan bagaimana perbedaan waktunya ya. Singkat cerita, sejarah konser Hari Pertelevisian itu mulai ada sejak tahun 1990-an sampai 2000. Waktu itu masih sangat sederhana guys. Jadi misalnya di SCTV zaman dulu SCTV Awards itu pertama kali digelar pada tahun 2001, itu tepatnya SCTV. Nah jadi misalnya di tahun 2001 tanggal 24 Agustus ini berlangsung sampai tahun 2009. 2009. Baru tahun 2010 SCTV Awards itu kan kembali biasanya di setiap bulan November. Kenapa? Karena bulan itu sangat identik dengan bulan terakhir di musim gugur setiap tahunnya. Diikuti dengan acara penghargaan SCTV Awards seperti AMI Awards, terus ada Indonesian Movie Actors Award, dan mungkin masih belum gelar kali ya, dan masih banyak lagi. So kita fokus, sedangkan RCTI udah mulai menyelenggarakan konser Hari Pertelevisian Nasionalnya sejak tahun 2006, tapi awalnya kan drama musikal dulu. Kan sekarang itu kan dulu nih, tahun 2007 dan 2022 itu drama musikalnya mengkonsepkan kerajaan. Jadi ada cerita, bukan sambungan sih, bukan kaitan, tapi emang konsep ceritanya tentang kerajaan-kerajaan semua. Kalian yang pernah berpengalaman nonton itu bisa kalian cek di jadwal blogger, jadwal TV ya tahun 2010 sampai sekarang. So, jadi sebenarnya sejak tahun 2010 konser HUT RCTI pertama kali digelar itu tepat tahun 2010 yang awalnya grupnya 20 tahun, tapi semenjak berjalan waktu temannya beda-beda, tapi yang agak sedikit berubah itu RCTI, mulai dari Mahakarya, Mahardika sampai akhirnya sampai sekarang Anniversary Celebration. So banyak yang nanya juga, Kak lokasinya berbeda nggak? Ya pasti berbeda. Ada beberapa lokasi strategis yang semuanya berada di Jakarta, tapi sebagian pernah sih di rumahku Banten, seperti misalnya sebut saja di kawasan Senayan, ada Istora Senayan, terus ada Ancol, Pantai Karnaval Ancol, terus Hall DJ Expo Kemayoran, terus Maze Internasional Ancol atau Mata Elang itu Stadium Ancol. Terus apalagi oh ya yang paling itu RCTI Studios, Gelora Bung Karno, terus RCTI Plus, terus MTech City. Dan tentu saja yang paling dari tahun itu ada AISBSD dan juga Studio MTech City. Kenapa seperti itu? Gini, semenjak tahun 2020, dua studio media terbesar penyu itu sering dipakai bukan hanya sekedar acara tahunan aja, tapi sering dipakai untuk konser acara tahunan. Kenapa seperti itu? Ya, tapi kan satu lagi yang lupa ini adalah Eco Fashion Ancol. So, jadi kalau kalian yang merasa nanya berbeda waktu strategi kita, kalian bisa lihat memori di beberapa website. Tapi beberapa dari sebagiannya bisa dibuka karena beberapa alasan. So, nah kalau kalian selanjutnya tentang evolusi waktunya, nih ada 4 evolusi waktu dari konser internasional. Misalnya ada bersamaan, berbeda seminggu, sebulan, dan yang paling sering itu adalah berselisih sehari ataupun 2 hari. Nah, sebut saja tahun 2010 itu berbeda 3 hari. Kenapa? Karena berbentuk saat itu kan ratingnya masih cukup tinggi.
yaitu tahun 2022. Terus tahun 2011 dan 2012 itu berbeda selisih seminggu dan sebulan. Alasan pertama seminggu, karena kedua momen tersebut tuh sangat bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia ke-66 tahun 2011 dan hari pertama nasional yang ke-549. Itu relatif banget ya. Jadi saat itu kan tepatnya masih sama aja, semuanya di Kemayoran. Sedangkan di tahun 2012 alasannya adalah karena tahun 2012 itu kan musim panas itu tuh adanya musim bulan Ramadan dan juga musim Lebaran itu. Jadi sebenarnya musim panas tuh musim panas, musim Lebaran itu tuh di tempat SCTV sempat ditunda terlebih dahulu karena berfokus ke momen Lebaran, sehingga dimajukan ke 8 September atau sebulan setelah HUT RCTI. So, tapi yang paling menjadi fenomena yang paling penting sekali adalah waktunya bersamaan. Waktu bersamaan itu tuh dari tahun 2013, 2011, dan 2022 itu sangat bertepatan dengan pertanggal nasional walaupun dengan tanggal beda-beda. Misalnya tahun 2013 itu beda setengah jam, kalau tahun 2011 juga sama setengah jam, beda setengah jam, dan juga ada tahun 2022 itu beda 1 jam. So, kemudian berikutnya di tahun 2000, sedangkan selisih 2 hari itu tahun 2015. Itu kenapa? Karena saat itu nih, sebenarnya tahun 2015 ini juga merupakan era baru pertelevisian Indonesia. Ini masih dari era pra-milenial ya. Saat drama luar negeri pertama itu Turki, yaitu Elif, itu pernah fenomena belajar Indonesia. Bahkan sampai ditanyakan kembali di RCTI MNC-TV di tahun-tahun yang sekarang. Mungkin jadi itu fenomena banget dan mendalami kenapa drama itu fenomenal. Karena gini, bagi kalian yang merasa bermula di Turki itu juga suatu destinasi penting supaya kalian bisa mengetahui lokasi mana Saint Elif tersebut. Tapi kita nggak akan bahas itu. Jadi konsep Malang Puncaknya ini hampir semuanya berlokasi di strategis di Istora Senayan, ya. Kenapa? Karena Istora Senayan itu kan sebenarnya kan venue yang dipakai sejak 2014 lalu ya, yang digelar sama-sama weekend beda sehari. Itu tahun 2014 ya. Itu karena Senayan itu bisa menjadi target, jadi bisa kalian bisa cek pasang spanduk itu biasa suka ada promosi konser kayak gitu. So, jadi berikut kemudian sedangkan selisih sehari ya. Selain di tahun 2014, tahun-tahun itu berlangsung dari tahun 2016 sampai 2020. Kenapa 2020 dan sekarang tahun 2023? Kenapa? Sebenarnya tahun 2020 itu SCTV yang terlebih dahulu menaikkan konsep modal ketimbang RCTI karena pada saat meskipun harus akui sudah masing-masing karena saat itu era pandemi. Tapi di tahun 2023 ini masih nanya guys, apakah konsep Malam Puncaknya akan di tempat yang sama? Nanti kita akan cari jawabannya, kalian bisa cek di press conference 2 acara tersebut, nanti kemungkinan berputus 10 hari. Nah itu aja evolusi waktu konser hari hari ini. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek kalender pengingat apa aja sih hari favorit kalian, dan semoga video ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa biasa follow sosial media aku, komen yang sekarang ini lebih tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog mengenai evolusi perbedaan waktu hari konser hari pertama baik itu HUT RCTI dan SCTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.